Shalom jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kasih dari surga, sukacita dari surga selalu ada menyertai kita semua. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dimanapun saudara berada saat ini, di balik segala keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki maksud baik bagi kita. Karena Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang memberikan kekuatan bagi kita, Dia Allah yang memberikan harapan bagi kita, Dia Allah yang memberikan keyakinan bagi kita bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita, kita persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Oh Yesus, syukur Tuhan, kami sembah Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau yang Sang Raja. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu, kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu. Yesus, terpujilah Tuhan, yang salib-Mu yang berharga Tuhan.
Kami mau terus memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berada di tengah kami. Biarlah Engkau yang terus memberikan semangat bagi setiap kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyembah dan memuji Tuhan. Amin Yesus. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Mari kita tinggikan Dia, kita puji Dia, karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Bersalah Tuhan, bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa.
kita. Dia Allah yang telah bangkit bagi kita, telah menyayangi kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersatu hati, bersama-sama kita puji Dia lebih lagi. Ya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia. Tuhan yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku selamanya. Amin. Haleluya. Ya Allah yang memerintah selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau kekal selama-lamanya. Raja-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Oh Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus. Mari terus arahkan hati kita,
Arahkan pikiran kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berkorban bagi kita. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan kita. Dialah penyelamat kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh Yesus. Tuhan di hidupku, ya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang terkasih, yang ada di rumah, sekalipun GSCA Haleluya di Yogyakarta hari ini sudah mengadakan kebaktian bersama, berkumpul di dalam gereja, namun saya tetap memberikan pelayanan online bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak memungkinkan untuk datang beribadah ke gereja. Ada banyak faktor di hari-hari seperti ini yang menyebabkan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya ingin tetap saudara-saudara bersungguh-sungguh, antusias, berkobar-kobar, walaupun saudara-saudara ibadah di rumah secara online. Saya harap kesungguhan kita tidak berkurang dimanapun saja kita berada untuk beribadah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus, dan sebelumnya marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul khotbah hari ini adalah doa membawa perubahan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita mendapatkan petunjuk dari firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu sarana yang bernama doa untuk sanggup membuat perubahan di dalam hidup kita masing-masing. Sebagaimana saudaraku sekalian, hari ini di zaman kita ini ada satu produk teknologi yang disebut handphone atau mobile phone atau HP. Katanya HP itu bisa mengubah perilaku orang. Dan kalau kita amati, kita pasti mengiyakan. Bagaimana zaman sekarang ini oleh karena ada produk teknologi yang bernama HP, setiap orang baik kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, baik pengusaha, ibu-ibu di rumah, anak sekolah, semua punya HP. Dan HP itu dibawa ke sana kemari, HP itu bisa mengubah perilaku mereka, ya. Saudara-saudara, gara-gara ada HP, kalau kita berkumpul, orang pada lihat HP, tidak lagi ngobrol satu dengan yang lain. Gara-gara ada HP, anak-anak sekarang tidak lagi bermain permainan-permainan tradisional, tetapi mereka lebih suka sendiri di rumah lihat HP. Perilaku sosial kita juga demikian, saudaraku sekalian. Bagaimana orang mulai bersosial media setiap saat, setiap waktu. Mereka, saudara-saudara,
mengalami perubahan di dalam hidupnya. Zaman sekarang kalau kita lihat orang bisa bernarsis, foto di sana sini, gara-gara ada HP. HP menyelesaikan banyak masalah. Bisa berkomunikasi melalui WA dengan murah ke seluruh dunia. Orang tidak perlu lagi ke wartel. Dengan HP orang tidak perlu bawa uang. Dengan HP orang bisa pesan makanan. Dengan HP perilaku banyak orang berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jauh sebelum HP diproduksi, ribuan tahun yang lalu, Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa ada satu produk ilahi yang bisa mengubah segala sesuatu. Namanya doa. Doa itu bisa mengubah karakter orang. Doa itu bisa mengubah hati yang keras. Doa itu bisa menghentikan peperangan. Doa itu bisa menghentikan hujan. Doa itu bisa membuat mujizat. Doa itu bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Mengapa zaman sekarang kita tidak lagi banyak melihat hal itu, saudara-saudara? Karena zaman sekarang orang lebih suka memakai alat daripada melatih dirinya. Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, agar Timotius diperlengkapi dan melatih dirinya dengan ibadah. Yang saya yakini itu antara lain adalah doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan berdoa kita bisa melakukan banyak hal. Dengan berdoa kita bisa mengubah segala sesuatu. Untuk itu, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan 3 hal yang berkaitan dengan doa membawa perubahan. Yang pertama, saudara-saudara, doa dan pendoa. Ya. Saudara-saudara sekalian, Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudaraku sekalian, doa itu berkaitan erat dengan pendoanya, dengan orangnya. Tuhan tidak hanya tertarik dengan doa-doa kita, tetapi Tuhan jauh lebih tertarik dengan orang yang berdoa itu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, karena itu doa akan membawa perubahan jika kita mengizinkan doa itu membangun diri kita sebagai seorang pendoa. Orang yang berdoa sangat menentukan hasil dari doanya. Namun dalam rancangan Tuhan memakai doa untuk mengubah orang. Tuhan memakai doa untuk membangun orang. Saudara-saudara, hati yang keras bisa dilembutkan melalui berdoa. Melalui doa kita bisa mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang disiplin. Karena kita berdoa
setiap hari pada jam yang sudah ditentukan. Melalui doa, rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang tidak harmonis bisa diubah apabila suami istri mau dibangun oleh Tuhan melalui doa. Doa membangun karakter kita dengan mendengar suara Tuhan, dengan datang kepada Tuhan setiap hari, kita diberi hikmat. Dengan datang kepada Tuhan setiap hari, kita disadarkan dari kesalahan-kesalahan kita. Doa bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang tidak kita mengerti sebelumnya. Doa bisa menjauhkan kita dari mara bahaya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, jika engkau tidak mengerti, tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka sebetulnya jalan yang bisa kita ambil adalah berdoa. Disiplin doa akan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Berdoa memberikan kesempatan untuk telinga kita bisa mendengar suara Tuhan. Doa mengizinkan kita untuk berbahasa roh dan menerima hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga hati yang sesak, hati yang berat dapat menjadi ringan oleh karena kita berdoa. Doa bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Dengan berdoa, saudaraku sekalian, kita bisa mengalami kesehatan ilahi dari bilur-bilur Tuhan. Dengan kata lain, doa tidak berdiri sendiri. Doa membangun, mencetak ulang para pendoa untuk menjadi seperti Yesus. Untuk melakukan tugas-tugas misi dari Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita melatih diri kita berdoa. Sayangnya, hari-hari ini kita punya banyak dosen teologi tentang doa. Kita punya banyak pengkhotbah doa. Tetapi sangat kurang pelatih doa. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, doa bukan sekedar urusan memohon, meminta kepada Tuhan. Tetapi doa itu dahsyat. Doa itu luar biasa. Doa itu sanggup membawa perubahan dalam diri pendoa itu sendiri. Karena itu, saudaraku sekalian, marilah kita menghabiskan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, doa berkaitan erat dengan surga. Di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita harus mengerti, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, berdoa
bukan tentang memohon apa saja kepada Tuhan. Berdoa bukan untuk mensukseskan agenda-agenda kita, cita-cita kita di dalam dunia ini. Tetapi yang perlu kita ketahui, berdoa itu ada kaitannya erat dengan kerajaan surga. Saudaraku sekalian, kerajaan surga memakai orang-orang berdoa untuk menghadirkan kerajaan surga itu di dalam dunia ini. Saudaraku sekalian, doa itu hidup di dunia dengan persediaan kerajaan surga. Bagaimana kita bisa menghadirkan persediaan yang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya di dalam dunia ini dengan persediaan ilahi melalui doa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa itu adalah mempercayai apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kita tidak meminta apa saja yang tidak disediakan Tuhan. Kita tidak menghadirkan segala sesuatu menurut ide-ide kita. Tetapi berdoa adalah mempercayai karya Kristus di kayu salib, mempercayai rencana Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, anak-anaknya yang ada di dalam dunia ini. Berdoa adalah mengambil yang surga sediakan untuk kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Jadi saudaraku sekalian, berdoa adalah menembus batas untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan cetakan kerajaan Allah, dengan persediaan kerajaan Allah, dengan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hal yang ketiga yang kita perlu pahami adalah berdoa berkaitan erat dengan bagaimana kita merealisasikannya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan untuk bisa terjadi di dalam dunia ini. Di dalam Matius 11 atau Markus 11 ayat 24 dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, doa berkaitan dengan realisasi dari apa yang kita doakan. Orang akan mengatakan doanya terjadi, doanya tidak terjadi. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa menjadikan doa itu terrealisasi dalam hidup kita secara nyata di dalam hidup sehari-hari.
Alkitab memberitahu kepada kita agar supaya kita mempercayai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mempercayai apa yang kita minta Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini bagian kita. Bagian Tuhan adalah menjadikan apa yang kita doakan terjadi, menjadi kenyataan, karena memang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Tetapi bagian kita, jangan terfokus kepada fakta. Tetapi mari melalui doa ini kita melatih diri kita setiap kali kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita mempercayai apa yang kita minta itu Tuhan sudah berikan. Walaupun faktanya belum ada, tugas kita bukan menghadirkan fakta, tetapi tugas kita adalah mempercayai bahwa saya sudah menerima. Ini yang perlu kita latih terus-menerus. Setiap kali kita berdoa, meyakini bahwa apa yang sudah kita minta, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jika fokus kita salah, kita lebih berfokus kepada faktanya, maka akan menghasilkan kebimbangan, keraguan. Tetapi jika kita lebih berfokus kepada Tuhan sudah memberikan, walaupun belum melihat, maka cepat atau lambat, persis atau tidak persis dengan apa yang kita minta, pasti akan segera terjadi yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dengan demikian maka saudara setiap hari akan mengalami bahwa doa itu membawa perubahan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Jika HP saja bisa mengubah perilaku orang, sikap orang, maka saya berharap doa bisa mengubah perilaku kita. Doa bisa mengubah disiplin kita. Doa bisa membuat saudara dan saya menjadi seperti apa yang dirancangkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita jalan-jalan, kita melihat orang ngomong sendiri. Zaman dulu yang namanya orang ngomong sendiri itu ya orang kurang normal. Tetapi sekarang orang ngomong sendiri di jalan itu biasa. Kenapa? Karena dia sedang bicara dengan orang melalui handphone, pakai wireless, jadi handphonenya tidak ditaruh di telinga. Saudara-saudara, jika kita melatih diri kita untuk berdoa, bisa saja kita berbicara sendiri, tanpa alat dengan Tuhan. Harusnya itu mengubah perilaku kita. Saudaraku sekalian, di tengah jalan, dalam situasi tertentu, kita ngomong sendiri, mendeklarasikan kemenangan, kita ngomong sendiri, memperkatakan kata-kata firman, kita ngomong sendiri, berbahasa roh. Seharusnya kita bersedia mengalami perubahan
karena doa. Maka hidup kita akan benar-benar mengalami perubahan, bukan menjadi negatif, tetapi menjadi seturut kehendak Tuhan, seturut rancangan Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya saudara-saudara mulai diterangi oleh Roh Kudus dan memberi dorongan kepada kita. Mari kita tidak sekedar tahu tentang doa, tapi mari kita mulai berdoa. Bukan hanya sekedar mulai berdoa, tetapi mari kita mulai melatih diri kita berdoa. Ada banyak hal-hal yang luar biasa bisa kita kerjakan melalui doa kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, biar kiranya Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu biar kiranya tertanam di dalam hati kami. Melalui doa biarlah kami mengerti bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia ini melakukan karya penyelamatan kepada kami, dan Tuhan telah menyediakan keselamatan, Tuhan menyediakan kemenangan, Tuhan menyediakan kepada kami untuk mengalami persediaan dari Tuhan, menang atas dosa, menang atas setan-setan, menang atas sakit penyakit, menang atas segala tantangan-tantangan di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Bapa melatih diri kami untuk berdoa, menghubungkan diri kami kepada Tuhan, mengambil persediaan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup kami, dan kami mempercayai apa yang kami sudah doakan, Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang ajaib. Demi nama Yesus, terjadilah atas hidup kami sekalian. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Siapkan roti dan anggur yang saudara sudah terima masing-masing, siapkan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau sudah mati dan bangkit dan naik ke surga bagi kami. Tuhan, Kau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk tinggal di dalam dunia ini. Dan kami menjadi misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Di dalam nama Yesus, biar kiranya setiap orang yang menerima, mereka tidak akan lapar lagi, mereka tidak akan haus lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebelum kita makan, mari bersama-sama saudara mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan lebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Inilah darah Tuhan, darah perjanjian. Oleh darahnya kita diampuni, oleh darahnya kita disucikan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah menebus kami, terpujilah Tuhan yang sudah membayar kami dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami hidup yang luar biasa di dalam dunia ini. Kami boleh hidup di dalam doa, dibangun oleh kehidupan doa kami. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan dimanapun saja kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu, biar mereka mendapat kemenangan dari Tuhan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka menang setiap hari atas dosa-dosa mereka. Kami tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tetapi kami menghambakan diri kami kepada Tuhan. Kami diberi kemenangan atas setan-setan. Kami tidak lagi kompromi dengan si jahat, tetapi kami hanya tunduk kepada Tuhan. Dan kami melawan si jahat di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau juga memberi kami kemenangan atas sakit penyakit. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau memberikan kesehatan ilahi kepada kami. Engkau menghindarkan kami dari sakit penyakit. Engkau menghindarkan kami dari tertular dari pandemi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberi kemenangan kepada kami atas setiap kutuk. Kami tidak lagi hidup dalam pergumulan. Kami hidup dalam berkat Tuhan. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati hidup kami secara pribadi. Tuhan memberkati seluruh keluarga kami. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan selalu menguatkan kita. Firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, biarlah kita terus menghidupi kebenaran dari Tuhan. Biarlah kita terus ada di dalam firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berakar di dalam firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Karena Salib-Mu.
besar, yang mengasihi kami, yang berkorban untuk kami, yang mati dan bangkit di kayu salib dan naik ke surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekarang hamba mohon Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati keluar ataupun masuknya setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati persembahan yang mereka berikan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.